Selamat pagi, kami dari kelompok Dr. Hore ingin mempresentasikan case study 01 kami, Network Requirement and Implementation Analysis dari SMKS Pambangunan Jaya Kapi. Kami beranggotakan 3 orang, ada Wendy, saya sendiri Nobel, dan Utandra. Profil dan penggunaan teknologi SMKS Pambangunan Jaya Kapi. Profilnya SMKS Pambangunan Jaya Kapi adalah sekolah menengah jurusan swasta yang berdiri sejak 30 September 1998 di bawah Yayasan Yakapi, berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan menerapkan kurikulum merdeka. Terdapat 4 program keahlian, PPLG, TJKT, MPLB, dan AKL. SMK ini juga memiliki lembaga sertifikasi profesi, bersertifikat BNSP, yang mendukung siswa memperoleh sertifikasi kompetensi profesional. Menggunakan teknologi pada SMK ini, tersedia laboratorium komputer untuk setiap jurusan, koneksi internet melalui ISP Time Exelindo, didukung koneksi jaringan LAN dan Wi-Fi, serta perangkat mikrotik dan manageable switch untuk pengolahan jaringan. Melalui background tadi, kami menemukan akar permasalahannya yaitu ketergantungan pada ISP, seluruh pengolahan jaringan bergantung pada ISP Time Exelindo, sehingga sekolah tidak memiliki kendali penuh atas pemeliharaan dan keamanan. Keamanan jaringan dasar, mekanisme autentikasi jaringan masih umum, keamanan hanya mengandalkan firewall bawaan dari ISP, belum ada kebijakan keamanan internal yang standar. Sebenarnya tidak ada sistem integrasi, data penggunaan laboratorium, jadwal aktivitas, siswa belum terintegrasi dengan sistem akademik. Informasi masih tersebar di berbagai media seperti Google Drive, sehingga menyulitkan pengelolaan jangka panjang. Dan yang terakhir, monitoring tidak terpusat, sehingga tidak tersedianya dashboard atau sistem monitoring real-time, sehingga evaluasi penggunaan perangkat atau jaringan masih dilakukan secara manual. Untuk rumusan masalah, terdiri bagaimana kondisi infrastruktur jaringan sekolah saat ini, apa saja permasalahan dan tantangan yang dirasakan selama menggunakan jaringan, serta kebutuhan apa yang diperlukan untuk pengembangan selanjutnya. Untuk tujuan dari fase pertama studi kasus ini adalah untuk mengidentifikasi sistem jaringan yang ada, menganalisis masalah dan kebutuhannya, serta menyusun dasar untuk perancangan solusi jaringan ke depan. Untuk infrastruktur saat ini terdiri dari 5 laboratorium komputer yang masing-masing memiliki komputer all-in-one dengan jumlah berbeda. Lab PPLG memiliki 40 unit, AKL memiliki 40 unit, TJKT memiliki 40 unit, MPLB dengan 20 unit, dan informatika dengan 30 unit. Sekitar 10% unit di setiap lab itu digunakan sebagai cadangan. Komputer-komputer tersebut digunakan untuk praktik, pelatihan, dan ujian seperti ANBK dan TKA. Untuk arsitektur dan jaringannya berupa topologi star dengan router utama di ruang server dan distribusi via mikrotik, switch LAN, dan access point UniFi. Selain itu, jaringan antara guru dan siswa juga terpisah dengan subnet berbeda. Assigning IP address juga dilakukan dengan DHCP. Selain itu, bandwidth antara siswa dan guru juga dibedakan, dengan siswa dibatasi sekitar 5 megabit per second dan guru tidak dibatasi. Untuk ISP, sekolah menggunakan ISP Time Exelindo, sedangkan perangkat utamanya adalah router mikrotik, manageable switch, dan access point UniFi. Jaringan juga terintegrasi dengan sistem CCTV yang ada di sekolah. Untuk server dan manajemen data, infrastrukturnya itu belum tersedia server khusus untuk autentikasi ataupun file sharing. Ruang server yang ada cuma berfungsi untuk routing dan distribusi jaringan. Data lab seperti jadwal, absensi, dan aktivitas disimpan secara manual di Google Drive dan Google Form. Selain itu juga tidak ada integrasi otomatis dengan sistem akademik sekolah. Untuk sistem ujian, sekolah melakukannya via CBT, LMS internal, dan aplikasi Exambro. Setiap siswa menggunakan komputer tetap yang sudah diassign di lab komputer untuk praktik dan ujian. Kekurangan dari server dan manajemen data di sekolah ini adalah belum adanya sistem backup dan recovery data,
Tidak tersedia dashboard monitoring real-time untuk penggunaan jaringan, serta pelaporan yang masih manual dilakukan oleh guru atau teknisi melalui Google Drive. Untuk manajemen akses dan keamanannya, autentikasi Wi-Fi masih umum. Semua pengguna dapat menggunakan Wi-Fi melalui password yang sama. Belum ada sistem autentikasi seperti Captive Portal. Sistem keamanan juga masih terbatas, hanya mengandalkan konfigurasi dasar mikrotik serta filter dan firewall dari ISP. Belum ada sistem keamanan internal tingkat lanjut. Selain itu, juga tidak ada monitoring akses. Teknisi maupun guru tidak bisa memonitor penggunaan akses internet melalui komputer di laboratorium. Oke, selanjutnya berikut adalah tabel ringkasan permasalahan dan dampak. Yang pertama permasalahannya yang tadi tidak ada integrasi sistem. Nah, sebabnya itu karena data lab dan akademiknya dikelola terpisah, jadi belum ada integrasi antar mereka. Nah, dampaknya adalah ntar datanya bakalan terfragmentasi tentunya, kemudian evaluasi praktik juga tidak efisien karena belum terintegrasi. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah ketergantungan pada ISP. Jadi akar sebabnya ini karena tim teknisi internalnya nggak terlalu memiliki kontrol langsung terhadap infrastruktur jaringannya. Akibatnya adalah, misalkan ada kerusakan, itu ntar perbaikannya akan lumayan lama karena kontrolnya terbatas. Kemudian data dan keamanannya kurang optimal gitu. Nah, terus permasalahan yang ketiga yaitu nggak ada sistem monitoring, kan sebabnya karena dia belum ada dashboard atau log aktivitas buat sistem monitor. Nah, ini dampaknya ntar kalau misalkan ada duluan, dia bakal susah untuk mendeteksi dan evaluasi jaringannya jadi nggak akurat. Nah, untuk selanjutnya ini kebutuhan perbaikan atau peningkatan kedepannya. Yang pertama soal manajemen laboratorium terpusat. Jadi gunanya ini dia ntar buat ngelola data aktivitas, lab jadwal, dan hasil siswa dia secara otomatis. Dan bakalan terintegrasi dengan sistem akademik siswa. Selain itu dia juga ntar bakalan pakai penyimpanan lokal atau cloud private, jadi nggak pakai drive lagi. Nah, selanjutnya mungkin bisa dari kebijakan dan SOP keamanan jaringan. Jadi mungkin sekolah bisa menyusun standar operasional untuk pengelolaan dari keamanan jaringan. Selain itu juga bisa netapin aturan penggunaan internet dan perlindungan data kepada siswa-siswanya. Nah, selanjutnya untuk sistem monitoring, mungkin bisa ngebuat sebuah dashboard untuk melihat traffic, peningkatan, dan aktivitas jaringannya. Selain itu, kalau bisa log-lognya juga antaran bakal disimpan untuk evaluasi dan keamanan. Selanjutnya untuk membantu selanjutnya sistem monitoring ini bakalan ngebantu banget buat deteksi dini dan respon terhadap gangguan. Nah, selain itu ada juga pengelolaan teknis internal yang dimana ini akan berguna buat mengurangi ketergantungan pada ISP. Kemudian pelatihan teknisi internal dan transfer knowledge dari vendor ke tim internal sekolah. Selain itu gunanya ntar supaya ntar tim teknisi internal punya kemampuan troubleshooting dan konfigurasi secara mandiri, jadi nggak terlalu bergantung sama pihak ISP-nya. Selain itu untuk integrasi data lab dan sistem akademik, jadi gunanya supaya untuk menghubungin antara aktivitas praktikum dengan penilaian akademiknya. Jadi ntar akan lebih efisien untuk evaluasi pelaporan dan pembelajaran berbasis proyeknya. Nah, kesimpulan dari hasil case study satu kami adalah yang pertama, infrastruktur jaringan sekolahnya sudah bisa dibilang memadai, khususnya dalam penyediaan laboratorium komputer untuk tiap jurusan. Namun tentunya masih ada aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendukung sistem pembelajaran digital secara optimal. Yang tadi tiga fokus utama perbaikannya adalah yang pertama integrasi sistem, yang dimana konektivitas antara data laboratorium dan sistem akademiknya masih terpisah, sehingga mungkin masih perlu diintegrasi. Kemudian untuk kemandirian pengelolaan, sekolah masih sangat bergantung pada ISP dan gak ada tim teknis internal yang mandiri. Selanjutnya monitoring terpusat. Untuk saat ini belum ada monitoring, jadi sistem monitoringnya belum ada, jadi mungkin bisa dibuat. Nah, untuk future works-nya pertama mungkin bisa memperbarui topologi jaringannya. Jadi implementasi jaringan antar siswa, peningkatan dan integrasi monitoring. Kemudian untuk simulasi jaringan, rancangan topologinya kami akan wujudkan dalam bentuk simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker dan kemudian untuk validasi dan persiapan solusi teknis
Kami akan coba simulasiin untuk evaluasi dan validasi rancangan yang kami buat nanti. Oke, mungkin itu saja redaksi dari kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.